Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pelajaran IPS pada hari ini dengan judul konflik dalam kehidupan sosial. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yaitu siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik sosial dan cara menangani konflik. Nah, materi hari ini kita bahas yaitu pertama tentang pengertian konflik, yang kedua itu faktor-faktor penyebab konflik. Nah, yang ketiga itu akibat-akibat konflik sosial, dan yang terakhir ini adalah cara menangani konflik. Nah, ini materinya ada 4 yang perlu kalian perhatikan di sini. Mudah-mudahan kalian memahaminya setelah ada penjelasan berikut ini. Nah, pertama kita menjelaskan apa sih pengertian konflik. Nah, di sini konflik ini saya mengutip dari pendapatnya Robert M. Z. Lawang. Nah, di sini dia mengatakan bahwa konflik itu adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka. Jadi, memperoleh hal-hal yang langka, ya, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Nah, itu pengertian konflik menurut Robert M. Z. Lawang. Nah, jadi konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok dalam rangka memperebut sumber-sumber kemasyarakatan. Nah, di sini sumber kemasyarakatan itu bisa berupa ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Jadi sumber-sumber terbatas itu biasanya ada persaingan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, faktor-faktor penyebab konflik sosial. Nah, di sini kita lihat pertama ini adalah perbedaan individu. Nah, di sini manusia pada dasarnya adalah individu yang unik yang memiliki banyak perbedaan. Nah, misalnya perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal. Nah, di sini ada contohnya, kita lihat ya. Nah, contohnya nih, ketika mendengarkan musik dangdut, nah, kita lihat ya, ketika mendengarkan musik dangdut, nah, dengan suara keras pasti ada yang terganggu dan ada pula yang terhibur. Nah, pasti. Ya, jadi, nah, di sini ada perbedaan perasaan terhadap suatu hal. Ya, bagaimana dengan kalian dengan musik dangdut? Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Nah, kita lanjutkan faktor penyebab konflik sosial yang kedua. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua itu perbedaan latar belakang budaya. Nah, jadi dengan adanya perbedaan latar belakang budaya itu juga bisa menyebabkan terjadinya konflik. Nah, pada prinsipnya bisa saja perbedaan budaya memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda. Misalnya kriteria sopan dan tidak sopan yang berbeda bisa memicu terjadinya konflik. Nah, ini masalah budaya. Jadi nilai itu di setiap kebudayaan atau masyarakat itu kadang-kadang berbeda. Nah, bisa saja misalnya kebudayaan di Jepang ya dengan di Indonesia itu akan berbeda. Nilai kesopanan itu bagaimana? Nah, kita lanjutkan. Contohnya nih benturan antara budaya barat dan budaya timur. Nah, di sini sering kita lihat bahwa budaya barat dalam kacamata budaya timur atau orang Indonesia itu konotasinya negatif. Nah, contohnya budaya nilai kesopanan. Bagi mereka berpakaian minim itu hal yang biasa, tapi bagi masyarakat Indonesia itu hal yang tidak wajar. Nah, itu salah satunya contoh nilai kesopanan.
asusila. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini kemudian perbedaan kepentingan. Nah, di sini juga penyebab konflik itu bisa juga karena perbedaan kepentingan. Nah, jadi perbedaan kepentingan bisa terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi kepentingan itu bisa terjadi di segala bidang. Ya, contohnya itu bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, contoh konflik yang biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan adalah, ini contoh salah satu aja biar mempersingkat waktu, yaitu pengurangan pegawai di suatu perusahaan untuk efisiensi operasionalisasi biaya produksi. Nah, biaya produksi, pegawai merasa masih membutuhkan gaji tetap, sedangkan pemilik perusahaan itu perlu menghemat biaya produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, di sini ada perbedaan kepentingan, ya. Jadi antara pemilik perusahaan dengan pegawai itu kadang-kadang bisa berbeda, yang menyebabkan terjadinya konflik. Nah, itu salah satunya saja ya. Ya, kemudian penyebab konflik berikutnya yaitu karena perubahan nilai yang cepat. Nah, jadi perubahan nilai yang cepat ini maksudnya kita sini umumnya perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak diimbangi dengan kesiapan seorang menghadapi perubahan bisa menimbulkan konflik sosial. Nah, ini perubahan misalnya banyak ya. Contohnya perubahan nilai tentang kesopanan ya. Sekarang anak-anak sekarang kan beda dengan nilai-nilai kesopanan pada masa yang lalu dengan yang sekarang. Nah, ini juga bisa menimbulkan konflik ya. Karena perbedaan adanya perubahan nilai. Nah, di sini juga bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial. Nah, ini salah satunya saja. Nanti kalian bisa mengembangkan lagi contoh-contoh dari perubahan nilai yang cepat yang bisa mengakibatkan konflik sosial. Nah, berikutnya. Nah, ini kemudian akibat-akibat konflik sosial. Nah, di sini akibat-akibat konflik sosial ini yang pertama ini, nah ini positifnya, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Ya, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Ya, hal ini bisa terjadi bila terjadi konflik dengan kelompok lain sehingga menimbulkan solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, ini contohnya ini kalau yang negatif ya, misalnya tawuran antara satu kampung dengan kampung yang lain. Nah, satu kampung ini yang tadinya renggang bisa saja menjadi erat karena ada lawan yang dihadapinya. Demikian pula di bidang politik ya, terjadi adanya konflik antar partai. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya perekatan ya, adanya solidaritas sama anggota partai untuk menghadapi partai yang lain yang bisa menghadapi lawan yang konfrontatif. Nah, itu salah satu contohnya saja. Nah, yang kemudian akibat-akibat konflik sosial yang kedua itu kita bisa lihat nah, ini retaknya hubungan antara individu atau kelompok. Nah, jadi bisa menyebabkan retaknya hubungan antara individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu dan antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau misalnya terjadi konflik misalnya antar individu dengan individu, ya jelas hubungan antar individu itu menjadi renggang. Yang ketiga ini terjadinya perubahan kepribadian para individu. Nah, jadi kepribadian para individu ini berubah akibat adanya konflik ya, bisa dengan antar individu dengan individu atau antar kelompok dengan kelompok ya. Nah, yang keempat nih rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Ini yang sudah mencapai yang ekstrim atau mencapai konflik yang
maksimal ya. Jadi konflik yang ekstrim itu sudah menyebabkan hilangnya nyawa manusia, itu pembunuhan ya. Kemudian yang kelima, ini terjadinya akomodasi atau dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak. Nah, ini biasanya kalau akomodasi itu hubungannya adalah mencari yang namanya jalan keluar ya. Jadi salah satunya adalah terjadinya akomodasi, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak. Nah, lanjut ya, cara menangani konflik. Nah, ini yang terakhir dari pembahasan materi ini adalah cara menangani konflik. Nah, di sini ada 5 cara yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik, baik bagi individu atau kelompok. Ya, pertama ini, nah, jadi ada individu untuk menyelesaikan konflik itu dengan cara menghindar. Ya, ini salah satu tipe manusia juga atau kelompok, yaitu nomor 1 adalah menghindar. Kadang-kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang lain. Itu salah satu alasannya ya. Jadi kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang lain. Nah, itu salah satu dari cara menghindari konflik atau menangani konflik ya. Yang kedua itu cirinya tidak akan menang menghadapi konflik tersebut. Jadi orang yang punya tipe menghindar konflik itu biasanya dia menganggap bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik tersebut. Nah, itu ya salah satu ciri dari orang yang menghindar. Cara menangani konflik itu dengan cara menghindar. Yang kedua, memaksakan kehendak. Nah, ada tipe individu atau kelompok yang menyelesaikan konflik itu dengan memaksakan kehendak terhadap orang lain atau kelompok. Nah, ini orang tipe seperti ini menganggap idenya yang paling benar dan harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Nah, ini tipe orang semacam ini biasanya egonya terlalu tinggi. Yang kedua, ini sifatnya itu selalu menguasai lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Yang ketiga, sifatnya itu tujuan pribadinya dianggap penting. Ya, dianggap penting dan tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Nah, itu tipe dari orang yang menyelesaikan konflik itu dengan memaksakan kehendak. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga itu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Nah, ini penjelasannya gimana. Tipe orang seperti ini ingin disukai dan diterima orang lain. Jadi orang yang ingin menyelesaikan konflik itu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Itu tipenya orang ini ya ingin disukai dan diterima orang lain. Itu maksudnya mungkin begitu ya. Kemudian keyakinannya bahwa konflik harus dihindari demi menjaga hubungan baik dan keserasian. Jadi orang yang menyesuaikan kepada keinginan orang lain biasanya menjaga hubungan baik dengan individu atau kelompok yang bertikai. Itu cirinya. Yang keempat, yang ada lagi nih ciri yang ketiga, ia mengorbankan tujuan pribadi ya untuk mempertahankan dengan orang lain. Jadi tujuan pribadi itu dikorbankan demi mempertahankan dengan hubungan dengan orang lain. Nah, lanjut. Nah, ini yang tawar menawar yang keempat ya. Tipe orang yang ingin mengorbankan sebagian tujuan dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Jadi itu tipe orang yang menyelesaikan konflik dengan tawar menawar. Jadi ada sebagian tujuannya dan sebagian tujuan orang lain itu diakomodir ya. Nah, yang terakhir ini kolaborasi. Nah, ia memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Nah, yang kedua, mencari cara agar ketegangan kedua belah pihak menjadi reda. Jadi di sini ia memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan, mencari cara agar kedua belah pihak menjadi
reda itu cara menangani konflik itu ada 5 ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, demikianlah materi yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini dapat dimengerti dan dipahami dan diulang-ulang lagi agar paham. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian bisa mencari di buku, namanya buku siswa ya, di halaman 123. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.